Iya, shalom buat semua pendengar dan pengikut setia Mesbah Doa, saudara yang terus mau mencari Tuhan. Iya, saya percaya kita semua terus dikuatkan hari-hari ini di dalam Mesbah Doa karena memang Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan kita dan tidak ada tempat lain untuk kita bisa lari. Karena itu mari kita tetap setia mencari Tuhan, ya, dan saya percaya di weekend ini, Sabtu ini, kita boleh sungguh-sungguh lebih dan lebih lagi tanpa terasa waktu terus bergulir, saudara, ya. Ini sudah bulan Juli, tapi kita tetap melihat pemeliharaan Tuhan sempurna buat setiap kita. Mari kita akan tundukkan kepala. Sebelumnya saya mengucapkan selamat malam buat semua yang sudah bergabung. Saya mau menyapa yang ada di Indonesia, shalom. Ya, yang ada di luar negeri juga shalom. Saya percaya saya mengasihi saudara dan Tuhan terlebih mengasihi saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat semua anugerah dan anugerah Tuhan atas hidup kami. Malam ini Tuhan, kami mau datang dalam hadirat-Mu. Biar Tuhan yang pimpin kami, biar Tuhan yang menjadikan kami senantiasa ada dalam hadirat-Mu Bapa, dan biarlah Tuhan Engkau menjadi sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, bahwa kami lebih dalam mengenal Engkau, bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan untuk tinggal dalam hadirat dan di dalam rumah-Mu Bapa. Biarlah kesehatan, kekuatan terus menjadi milik bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami Bapa. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami ingin lebih dalam lagi untuk terus ada dalam hadirat-Mu Bapa. Kami rindu Engkau lebih dari segala-galanya yang ada di dunia ini ya Tuhan. Engkaulah sumber segala sesuatu
dalam hidup kami Bapa, yang tidak bisa kami tukarkan dengan apapun di dunia ini. Mari katakan dari hatimu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku kami mengasihi-Mu ya Tuhan, kami mencintai-Mu dengan segenap hati. Buat kami Tuhan, lebih dalam mengenal-Mu, lebih dalam lagi mengasihi-Mu Tuhan. Kami rindukan Engkau Yesus, bawa kami lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari sekali lagi saudara nyatakan pada Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Amin Tuhan. Ajar kami Bapa untuk lebih mengasihi Engkau. Bawa kami lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau Tuhan. Bawa kami lebih dalam kasih-Mu Bapa. Bawa kami lebih dalam mengenal Engkau Tuhan. Bawa kami lebih dalam mengasihi-Mu. Ini kerinduan kami. Kami mau terus mengiring Engkau di sepanjang umur hidup kami Tuhan. Kami mau terus Bapa mencintai Engkau, apapun keadaan, apapun tantangan yang harus kami hadapi. Kami mau mengiring Tuhan dalam hidup kami, bahkan sampai nafas yang terakhir. Tidak akan pernah kami melepaskan dan meninggalkan-Mu Tuhan. Bawa kami Bapa untuk lebih lagi melekat pada-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini roh jiwa dan tubuh kami Tuhan. Kami mau mengiring Engkau lebih lagi, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan
kami taruh di dalam-Mu Tuhan. Yesus, Jesus. Bersamamu Tuhan, jadikanku Ya Bapa, bejanamu untuk memuliakan. lebih lagi mari buka hatimu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, Kami serahkan ku serahkan sepenuhnya. Jesus. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku Amin. bejanamu untuk memuliakan-Mu. Ini hidup kami Bapa. Kami mau mengiring Engkau di sepanjang umur hidup kami Tuhan. Karena kami bersyukur Tuhan menyelamatkan kami, Tuhan mengampuni kami. Engkau yang mengambil hidup kami dari dalam maut, Engkau selamatkan Tuhan. Terima kasih buat anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Karena itu ini komitmen kami. Kami mau melayani Tuhan seumur hidup kami. Menyerahkan hati kami, menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Ini hidup kami Tuhan, roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hanya syukur yang kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat semua yang baik yang Tuhan lakukan atas hidup kami. Kami mau berkata bahkan sekalipun Engkau tidak menolong kami, kami mau tetap memandang kepadamu Bapa. Bahkan sekalipun Engkau tidak menjawab doa-doa kami, Engkau tidak melepaskan kami dari masalah kami, kami cuma mau tetap bilang Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Tidak ada lagi yang perlu kami minta dari Engkau Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu bagi hidup kami. Tidak ada lagi yang harus kami tuntut dari Tuhan selain ucapan syukur yang kami bawa. Ampuni kalau selama ini begitu banyak tuntutan kami, begitu banyak yang kami minta dari Tuhan. Hanya syukur Bapa, hanya syukur malam hari ini yang kami naikkan. Ya Yesus, amin Tuhan. Ini ungkapan hati kami kepadamu Bapa. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun.
lebih lagi bawa hati dan hidupmu. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanyalah Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memujimu. Takkan ku berhenti menyembahmu. Lebih lagi saudara, mari katakan ungkapan hatimu. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memujimu. Takkan ku berhenti menyembahmu. Terima kasih buat semua kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun Engkau tidak menolong kami, sekalipun Engkau tidak melepaskan kami dari masalah persoalan, sekalipun Engkau tidak menjawab doa-doa kami, kami mau berkata Engkau Tuhan bagi kami, Engkau juru selamat bagi kami. Bawa kami dalam tingkatan iman yang seperti ini Tuhan. Biar kami menyadari bahwa kami tidak akan pernah bisa menukarkan Tuhan dengan mujizat-mujizat. Kami tidak pernah bisa menukarkan Engkau dengan berkat-berkat secara jasmani. Engkau harta dalam hidup kami. Engkau Tuhan bagi kami. Engkau tidak bisa terganti dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak bisa digantikan dengan apapun Tuhan. Hari ini kami masih punya Tuhan. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur di kaki-Mu Bapa. Bahkan lebih dari segala persoalan kami, kami mau mencintai Tuhan dengan segenap hati dan hidup kami. Terima kasih Bapa. Bahkan sekalipun Engkau tidak menjawab doa-doa kami, kami tetap mau bilang Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Biar kita menaikkan pujian ini sekali lagi menjadi ucapan syukur dan komitmen kita. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar
kasih Tuhan. Hidup kami hanyalah karena anugerah-Mu. Satu hal yang perlu kami syukuri lebih dari berkat-berkat dan mujizat-Mu adalah keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Itu adalah sebuah pemberian terbaik dari sorga bagi kami. Karena itu kami yakin hidup kami Tuhan, kami tidak binasa, tapi kami memperoleh kehidupan, keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih buat malam ini. Kami mau membaca firman-Mu. Roh Kudus mengurapi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, kita akan membaca firman Tuhan malam hari ini, merenungkan firman Tuhan. Dan selamat bergabung buat saudara yang baru bergabung. Saya ucapkan selamat malam dan biarlah kita mau terus berdoa saudara ya. Dalam hadirat Tuhan itu ada kelegaan, ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat Tuhan itu kita dikuatkan. Karena itu teruslah cari hadirat Tuhan. Baik, malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita yang kemarin saudara. Iya, Mazmur 37 ada yang bilang, Ibu itu sudah pernah dulu. Iya, saya tahu sudah pernah. Tapi setiap firman yang kita baca itu pasti ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan ya. Sehari aja kita baca firman itu berulang-ulang, besok juga kita ulang. Tetap ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau sampaikan ya. Saya nggak tahu kenapa ya Tuhan taruh ini ulang-ulang buat kita semua, saudara dan saya. Saya yakin ada sebuah pembelajaran yang luar biasa yang Tuhan mau kita dapatkan dari ayat di Mazmur 37. Baik, kita lanjutkan saudara. Ya, sekarang ayat yang ke-6. Ya, kemarin kita ayat yang ke-5, serahkanlah hidup kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Jadi kalau kita rindu menyerahkan hidup kita pada Tuhan, ya, percaya pada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Ayat yang ke-6 sekarang, firman Tuhan berkata ya, Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Saudara, ya kalau kita menyerahkan hidup kepada Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan, ya maka Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. Kemarin kita sudah belajar, saya sudah sampaikan, banyak orang yang mengaku Kristen tapi tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Banyak orang yang mengaku Kristen tapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tapi ketika kita mau percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita, maka Tuhan akan mulai bertindak dalam hidup kita ya. Di sini dikatakan Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang. Ya, yang namanya kebenaran itu tidak usah kita bela, tidak usah kita perjuangkan. Yang namanya kebenaran itu tetap kebenaran. Mau sehebat apapun orang menutup jalan kita, mau sehebat apapun orang memfitnah kita, mau sehebat apapun orang berusaha menghalangi kebenaran yang ada dalam diri kita, kebenaran itu tidak perlu dibela karena kebenaran itu adalah kebenaran ya, dan Dia memang kebenaran. Makanya di sini firman Tuhan berkata, ketika kita itu dekat dengan Tuhan, kita percaya kepadanya, maka di situ timbul kebenaran dalam hidup kita. Orang benar itu apa saudara? Bukan orang yang membenarkan dirinya ya. Enggak, orang benar itu adalah orang yang percaya pada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka dia dibenarkan. Dibenarkan kenapa? Karena kita dekat dengan Tuhan, menyerahkan hidup kita pada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka prinsip-prinsip hidup kita, maka perbuatan kita semuanya itu bersumber dari kebenaran Tuhan. Makanya kita disebut orang benar, bukan karena kita yang benar, tapi Tuhan yang membenarkan kita. Dan ketika kita itu dekat dengan Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan, maka artinya kita menghidupi hukum-hukum Tuhan. Dan ketika kita menghidupi hukum Tuhan, maka di sini dikatakan Tuhan bertindak dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada kebenaran di dalam hidup kita. Ada alasan untuk Tuhan itu menolong, membela, memberkati kita. Ya, dikatakan Dia akan bertindak. Bertindak untuk apa? Memunculkan kebenaran-Mu seperti terang.
Ya, Tuhanlah yang memunculkan kebenaran. Kita semua dulu orang yang berdosa, termasuk saya. Bagaimana kehidupan saya yang dulu ya, itu sangat-sangat jauh dari Tuhan. Saya hidup mengikuti dosa, dipimpin oleh kedagingan, hawa nafsu, mengikuti jalan iblis, mengikuti semua yang saya mau. Tapi ketika saya mengenal Tuhan, menyerahkan hidup pada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memunculkan ya kebenaran itu seperti terang ya. Dulu kalau lihat hidup kita yang dulu orang bilang itu nggak mungkin lah jadi orang benar, itu nggak mungkin lah. Tetapi Tuhan sanggup mengubahkan setiap kehidupan manusia. Dia memunculkan kebenaran kita itu seperti terang. Artinya apa? Kita yang dulu gelap waktu ketemu Tuhan, dimunculkan kebenaran kita seperti terang. Terang itu kenapa disebut terang? Karena bisa dilihat. Terang itu artinya berdampak ya. Ketika sesuatu tempat gelap, maka ada terang di sana. Dalam sebuah ruangan itu kita bisa melihat semua yang ada di dalamnya. Orang juga bisa tertolong karena adanya terang. Artinya apa? Hidup kita yang dulunya itu hidup di dalam dosa, tidak tahu Tuhan, tidak mengenal kebenaran. Ketika kita percaya pada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan bertindak. Serusak apapun hidupmu, ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Dia yang akan memunculkan kita menjadi terang. Bahkan hidup kita bisa berdampak bagi banyak orang, menjadi terang bagi banyak orang. Saya sudah mengalami bagaimana Tuhan itu menyatakan hal ini dalam hidup saya. Saya berdoa biar setiap kita juga, saudara dan saya hari ini, yang sungguh-sungguh mau hidup di dalam jalannya Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, juga mengalami hal yang sama, karena janji firman ini datang buat setiap kita. Dia memunculkan kebenaran kita, bukan karena kita benar, bukan karena kita baik. Kita dulunya berdosa. Rasul Paulus bilang kita adalah orang-orang yang patut dimurkai. Ya, kita adalah orang-orang yang patut dihukum. Tetapi karena kasih Kristus ya, Dia telah memberikan kita bagian di dalam kemuliaannya. Supaya apa? Kita juga boleh menjadi contoh bagi mereka yang kemudian bisa percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari saudara, bagian kita tuh hanya dekat pada Tuhan, menyerahkan hidup pada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak. Memunculkan kebenaran kita seperti terang dan hakmu seperti siang. Hakmu. Setiap orang memiliki hak dalam kehidupannya. Ya, hak untuk berbahagia, hak untuk menikmati hidup ini di dalam damai sejahtera dan sukacita. Ya, apa yang menjadi hak kita? Tuhan itu adalah pembela yang adil dan setia. Dulu ketika saya bertobat terima Yesus, saya harus meninggalkan keluarga, rumah, kenyamanan, orang tua, keluarga yang saya miliki. Tapi satu hal yang firman Tuhan memberikan kekuatan kenapa saya harus meninggalkan dan saya kuat. Saya baca Alkitab, Yesus berkata ya, berbahagialah kamu jika kamu kehilangan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, pekerjaanmu karena aku. Ya, itu artinya engkau akan memperolehnya lipat kali ganda. Ya, dan hari-hari ini saya sudah melihat bagaimana Tuhan menggenapi janji itu dalam hidup saya. Apa yang dulu hilang ya, Tuhan gantikan semuanya. Apa yang dulu ya dari saya yang saya miliki itu sekarang Tuhan gantikan berlipat kali ganda. Apa yang sudah Tuhan firmankan, apa yang menjadi hak kita, yang kadang kita rasa istri-istri kalau hari ini engkau menuntut dan berkata aku tuh punya hak untuk berbahagia dengan suami, aku itu punya hak untuk punya rumah tangga yang baik. Bahkan ada istri-istri yang hari-hari ini bertanya kepada saya, Bu, suami saya pelit luar biasa, Bu, itu uang dikuasai sendiri, saya itu hanya dikasih secukupnya untuk belanja, tidak pernah diberi kepercayaan ya.
Percayalah ibu-ibu istri-istri, ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita pada Tuhan, satu saat Tuhan yang akan dikatakan memberikan hakmu seperti siang, ya. Dia memunculkan hak kita seperti siang. Artinya apa? Ya, suami-suami kita bisa dijamah Tuhan dan hatinya berbalik. Lalu dia juga memberikan kepercayaan kepada kita. Saya juga mau berkata kepada suami-suami, ya, jangan pelit kepada istrimu, karena istri itu adalah tiang doa dalam rumah tangga. Berkat suami itu berkat istri, ya. Demikian sebaliknya, kita jadi satu di dalam Tuhan. Karena itu saya berdoa saudara, ya, supaya kita hari-hari ini semakin dekat dengan Tuhan, menyerahkan hidup, sehingga Tuhanlah yang akan memunculkan kebenaran dan hak kita seperti siang, ya. Ayat yang ke-7 dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ketika engkau merasa kehilangan hak, ketika engkau merasa kehilangan kebenaranmu, engkau mungkin diinjak-injak harga dirimu, engkau dicaci maki, engkau difitnah. Ya, Alkitab berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Ya, berdiam dirilah. Karena itu saya selalu mengulang-ulang, setiap orang yang konseling dengan persoalan yang begitu berat, saya tidak bisa menolong saudara. Yang bisa menolong saudara adalah Tuhan. Engkau dengan Tuhanlah yang harus berurusan secara pribadi. Karena itu saya selalu berkata, kalau ada persoalan yang berat sekalipun, datang duduk berlutut di kaki Tuhan. Ayat ini berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Ya, artinya apa? Beri banyak waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Hari-hari ini kita mengikuti mesbah doa, kita memberi banyak waktu. Saya bersyukur sekali mendengar banyak orang diubahkan hari-hari ini. Banyak orang yang akhirnya mulai menemukan jalan kebenaran. Banyak orang-orang yang terus duduk di kaki Tuhan, menyerahkan hidup mereka pada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini kami Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Ya, mari kita belajar berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Ya, untuk apa? Dan nantikanlah Dia. Ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru, kata firman Tuhan, ya. Mungkin kita belum menerima jawaban doa, tapi ketika engkau berdiam diri, duduk di kaki Tuhan dan menantikan Tuhan, kita sudah mendapat kekuatan sekalipun doa belum dijawab. Tapi kekuatan Tuhan sudah kita terima. Sekalipun doa kita belum dijawab, tapi kita sudah memperoleh satu kelegaan ketika masuk dalam hadirat Tuhan. Ada sebuah damai sejahtera di hati yang dunia tidak bisa berikan, yang hanya engkau bisa dapatkan ketika engkau berada di hadirat Tuhan. Ketika kita mulai meneteskan air mata, kita mulai merasakan jamahan Tuhan, itu sudah sebuah anugerah yang besar dibandingkan jawaban-jawaban doa kita. Saudara bisa bayangkan kalau orang lain yang menghadapi pergumulan tapi dia nggak punya Tuhan, bagaimana tuh saudara? Jadi selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Kita bisa berdiam diri di kaki Tuhan, kita bisa menantikan Tuhan dengan air mata yang bercucuran di dalam hadiratnya. Itu sudah satu anugerah. Karena ada begitu banyak orang yang bahkan menangis saja nggak bisa. Bahkan ketika mereka mau duduk di kaki Tuhan aja, mereka nggak tahu mau menyembah Tuhan yang mana. Mereka tidak merasakan apa-apa saudara. Dan kita patut bersyukur. Kenapa? Waktu kita menghadapi persoalan, kita datang berdiam di kaki Tuhan, duduk di kaki Tuhan, menantikan Tuhan, kita sudah diberi kekuatan yang baru. Percayalah, ketika kita berdiam diri menantikan Tuhan, Tuhan itu tidak menyembunyikan dirinya terhadap orang-orang yang mencari Dia. Tuhan selalu menyatakan dirinya bagi orang-orang yang mau setia mencari Dia. Jangan mencari Tuhan hanya karena engkau merindukan jawaban dari doamu. Jangan mencari Tuhan hanya karena engkau pengen usahamu diberkati. Ya, saya aja nggak mau kalau orang dekat-dekat saya ada maunya, saudara. Kita juga manusia nggak mau berteman dengan orang yang tidak tulus, yang ada maunya dekat dengan kita. Kita pasti rindu, saudara, orang itu datang pada kita karena memang dia mengasihi kita dengan apa adanya. Tuhan pun demikian. Jangan datang pada Tuhan hanya membawa
proposalmu yang engkau ingin Tuhan genapi. Ya, saya tuh senang kalau dapat WA orang, ibu doakan. Saya pengen semakin mencintai Tuhan hari-hari ini. Saya pengen lebih mengenal Tuhan, ibu doakan saya agar saya senang itu yang begitu. Tapi jangan orang datang udah shalom bu, doakan 1 usaha, 2 toko, 3 pabrik supaya diberkati. Please saudara ya. Ya, saya aja marah loh mendengar saudara itu begitu. Kita nih kadang sama Tuhan itu tidak menghormati. Mari datang pada Tuhan dengan sikap hati. Kenapa kita datang pada Tuhan? Karena kita mencintai Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Kita mencari pribadinya lebih dari jawaban-jawaban doa kita. Kita merindukan kehadiran Tuhan sungguh-sungguh. Karena itu di sini dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia saudara ya, sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan yang baru. Ya, di sana dikatakan jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Diulangi lagi di sini, jangan marah. Apabila kita melihat orang itu berhasil, memanglah manusia itu saudara ya. Makanya saya bilang kalau kita susah banyak yang menceritakan kesusahan kita. Kalau kita berhasil juga tidak semua orang senang, tetap ada yang menceritakan. Ya, itu sudah dinyatakan dalam firman Tuhan. Tapi biarlah kita mau menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan dan tetap mau berkata, Tuhan, kami tetap mau mencari Engkau, kami tetap mau mengasihi Tuhan. Sekalipun Engkau belum jawab, sekalipun kami belum melihat Bapa ada perubahan dalam hidup dan pergumulan kami mau belajar mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya ya. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Apalagi marah kalau orang melakukan tipu daya. Biarkan saja itu urusannya dia dengan Tuhan, nanti Tuhan yang berperkara. Termasuk suami-suami, istri-istri, kalau suamimu itu melakukan tipu daya, kemarin saya sudah juga ngomong ya, dia melakukan dosa. Ya, bagian kita itu apa? Hanya berdoa. Ya, ndak usah marah, biarkanlah itu dia berurusan dengan Tuhan. Bagian kita berdoa, tapi hati-hati ya suami-suami, kalau istrimu berdoa, ya bersyukur kalau Tuhan masih kasih kesempatan engkau hidup, ya bertobat. Kalau tidak ada lagi kesempatan, maka ya kebinasaan kekal yang akan kita terima. Berdiam dirilah tadi ayat yang ke-7, sekarang ayat yang ke-8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan. Kenapa kita nggak boleh marah? Karena amarah itu membawa orang kepada kejahatan. Tidak ada saudara yang berkenan ketika kita marah. Apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita adalah kita ini menjalani kehidupan dengan apa yang berkenan di mata Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh berkata, Tuhan, kami mau Tuhan untuk selalu menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami mau Tuhan untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang firman-Mu katakan. Jangan marah, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah karena itu hanya akan membawa pada kejahatan. Saya nggak tahu kenapa Tuhan mengulang-ulang firman ini bagi kita semua hari-hari ini. Banyak orang yang cepat terpancing untuk marah. Ya, mari kita berdoa damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal ada di hati dan pikiran kita. Jangan marah saudara, berhentilah marah ya. Berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati. Hati itu panas, ndak enak loh saudara ya. Mau meledak rasanya kalau hati itu panas. Ya, dinginkan dengan pujian, penyembahan. Saya bersyukur kemarin ya ada satu khotbah yang bukan khotbah ya, saya kemarin menayangkan yang acara saya wawancara dengan Pak Jarod Wijanarko tentang keluarga. Itu ya kami memang tidak cocok, tetapi firman Tuhan mencocokkan kami. Ada orang yang komen di situ, dia bilang gini, tadi saya berantem sama istri saya Bu. Ya, dan saya mau pergi dari rumah karena saya udah malas lihat muka istri saya. Marah-marah terus Bu. Waktu saya mau pergi dari rumah tiba-tiba ada bunyi notif di HP saya. Ting, saya lihat YouTube-nya Bu Debbie.
Lalu saya buka, sebelum saya udah mau pergi saya buka, saya lihat percakapan ibu dengan Pak Jarod dengan suami tentang rumah tangga. Akhirnya saya nonton sampai selesai, saya dijamah Tuhan, malah saya dapat penghiburan. Saya nggak jadi pergi Bu, saya masuk ke dalam, saya peluk istri saya. Wah luar biasa saudara ya. Memang ternyata ya firman Tuhan lah pereda dari amarah. Ya ada orang-orang yang tanya sama saya, Bu kalau saya marah itu apa Bu? Bagaimana caranya? Dengerin khotbah saya. Saya bilang ya kalau marah dengerin khotbah saya aja, mesti nanti nggak jadi marah, amin. Ya jadi memang hanya firman Tuhan itulah yang bisa meredakan hati yang panas. Bayangkan loh tadinya udah mau pergi dari rumah berantem dengan istri, malas dengar notif, ada tayangan keluarga dengan Bapak Jarod, nggak jadi marah Bu. Akhirnya saya nonton sampai selesai. Lalu saya masuk ke dalam rumah lagi, saya peluk istri saya cium, lalu kami tertawa bersama. Wow, itu yang Tuhan rindukan dari hidup kita. Saudara, mari kita raih kebahagiaan. Bahagia itu bukan karena keadaan, tapi karena sikap hati kita yang mau nurut pada firman Tuhan. Daripada panas hati, ya mending hati yang dingin, tapi jangan beku juga saudara ya. Kalau beku itu udah gak ada rasa juga ya. Jadi panas ya jangan panas karena itu mendidih, jangan beku juga tidak ada rasa, tapi kita mau hati yang adem ayem ya, kata orang Jawa, adem ayem. Mau terus dekat dengan Tuhan supaya kita merasakan pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Saya percaya biar kita semua hari ini mau terus bilang sama Tuhan, tidak ada lain kerinduan kami Bapa selain mengiring-Mu seumur hidup kami. Apapun yang kami alami, kami mau berkata seumur hidup, kami mau mengiring Tuhan. Bawa kami masuk dalam rencana-Mu, pikiran kami, perasaan kami, hati kami. Kami hanya mau serahkan kepada Tuhan supaya kami berkenan. Terima kasih buat semua peneguhan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami mau semakin dibenarkan, kami mau semakin berkenan. Kami mau mengejar semua yang berkenan pada Tuhan lebih dari semua pergumulan kami. Kami punya banyak pergumulan, kami punya banyak masalah, tapi kami lebih membutuhkan perkenanan Tuhan di hidup ini. Bawa kami Bapa untuk terus ada dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Bawa kami Yesus untuk terus mengiring Engkau apapun persoalan, apapun tantangan. Ini kerinduan kami, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan, mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Kami mau masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Bawa kami, pikiran kami, kehendak kami Tuhan. Kami mau serahkan kepadamu untuk kemuliaan-Mu. Bahkan semua harapan di hidup kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami akan teguh berpegang, berjalan bersama-Mu Tuhan. Amin. Untuk memuliakan
suami istri bergandengan tangan mengiring. Mari bergandengan tangan suami istri dan anak-anak. Katakan kami mau mengiring-Mu Tuhan, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Ya, pikiran kami, bahkan kehendak kami Tuhan, kami mau serahkan kepada-Mu Yesus. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa, ini kerinduan kami. Mengiring Engkau seumur hidup kami, apapun persoalan kami tetap mau mengiring Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang bisa menjauhkan kami dari kasih karunia-Mu Tuhan. Bahwa kami semakin menyenangkan Engkau di hari-hari terakhir ini. Hidup dalam perkenanan-Mu Bapa. Kami datang memberi hati dan hidup kami Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga rumah tangga yang hari ini bergumul bersama bergandengan tangan. Suami istri anak-anak yang terus rindu mencari kehendak-Mu Bapa. Kami bawa keluarga kami, suami istri anak-anak kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada istri-istri yang masih bergumul untuk suami anak-anak yang belum bertobat, biarlah Tuhan dengan mata iman mereka boleh memandang pemulihan yang dari Tuhan itu terjadi. Berikan kesabaran, kekuatan hati buat para istri bergumul bagi suami dan anak-anak. Begitu juga suami yang bergumul untuk istrinya yang belum bertobat. Tuhan, Kau beri kekuatan hati. Kalau ada anak-anak juga yang bergumul bagi orang tuanya, Tuhan juga beri kekuatan. Kami percaya janji firman-Mu Tuhan, satu orang bertobat, sisi rumah akan dipulihkan oleh Tuhan. Berkati Bapa, biar para suami menjadi imam yang benar di tengah rumah tangga dan istri menjadi penolong. Kami percaya anak-anak kami bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Bagi mereka yang saat-saat ini sedang bergumul untuk jurusan perkuliahan, Tuhan menjadi jawaban. Engkau tunjukkan yang terbaik, masa depan mereka yang terbaik. Berkati juga untuk anak-anak kami yang merindukan jodoh pasangan hidup. Tuhan memberkati dan berikan jalan yang terbaik. Mereka boleh memilih sesuai firman Tuhan agar tidak salah melangkah. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang merindukan punya keturunan, kami yang merindukan punya cucu, punya anak-anak ilahi, keturunan dari Tuhan. Berkati setiap kandungan yang tertutup, Bapa, Engkau bukakan. Dalam nama Yesus tidak ada roh kemandulan. Kami percaya Tuhan mempercayakan berkat-Mu, anak perjanjian-Mu Bapa. Berkati setiap para single parents Tuhan yang membesarkan anak, oma opa, mereka yang terus berjalan bersama Tuhan. Mereka tidak sendiri, Tuhan beserta dengan mereka. Damai sejahtera-Mu turun atas kehidupan mereka Bapa. Berkati yang sedang terbaring sakit, anggota keluarga kami, ataupun siapapun Tuhan yang kami berdoa hari ini. Tuhan jamah berikan kesembuhan dan Tuhan berbicara di atas tempat tidur mereka, menyatakan rencana dan kehendak-Mu atas mereka yang sakit. Dalam nama Yesus kami mohon kesembuhan dari segala kelemahan tubuh. Dalam nama Yesus Bapa, kami percaya Tuhan anugerah-Mu cukup untuk setiap kami. Berkati juga setiap mereka yang bergumul keluar dari persoalan yang berat, dari masalah tekanan hidup, yang bergumul keluar dari kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, judi, amarah, kepahitan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjadi jawaban. Engkau lihat tekanan-tekanan yang hidup kami Tuhan. Biar Tuhan menjadi jawaban atas kehidupan mereka.
Berkati bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati keselamatan terjadi atas bangsa ini, hujan pertobatan. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal karena Roh Kudus menjamah. Berkati Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan tutup bungkus dan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Kami percaya anugerah Tuhan melimpah, memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang sempurna. TNI, Polri, Tuhan Engkau juga memberkati dalam setiap tugas yang mereka jalankan. Berkati istri-istri dan anak mereka yang ditinggalkan untuk bertugas. Tuhan senantiasa menyertai. Kami percaya Engkau juga menyertai tim medis yang terus berjuang di garis depan untuk kepentingan bangsa ini dalam menghadapi COVID-19 ini Bapa. Engkau Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk anak yatim, fakir miskin. Tuhan menyertai dan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Bahkan Kau pertemukan dengan setiap kami yang mau melayani mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati semua negara yang ada di dunia. Tuhan sertai dari 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu dan biar hujan pertobatan boleh terjadi. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang boleh kami alami sampai hari ini. Kami mau membuka hati dan tangan kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan melakukan semua kehendak-Nya atas hidup-Mu dan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan memberkati saudara buat setiap kita yang setia. Dan besok kita ada ibadah online jam 1 siang. Tetaplah bersuka cita, besok disertai dengan perjamuan kudus ya. Jadi saudara yang rindu perjamuan kudus, besok bisa disiapkan roti atau sirup ya. Dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan malam hari ini. Jangan lupa saudara like dan subscribe channel saya dan juga bagikan kepada semua orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.